Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmatnya berupa kesehatan, kesempatan, dan nikmat yang paling besar adalah nikmatul iman wal Islam, dan juga kesempatan kita bisa bertemu berkumpul pada malam hari ini di masjid yang mulia dalam rangka mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kita amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan surat Al-Insyiqaq ayat 16 sampai 25 insyaallah, kalau masih cukup waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat 16, wal-laili wa ma wasaq, fala uqsimu bis-syafaq, wal-laili wa ma wasaq, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-16 ini, ayat yang mulia, Allah bersumpah dengan salah satu tanda kebesarannya, yaitu asy-syafaq. Allah Ta'ala berfirman yang artinya fala uqsimu bisyafaq, maka aku bersumpah dengan asy-syafaq. Nah, napa niku asy-syafaq, Pak? Cahaya lampu napa cahaya matahari? Ya, syafaq adalah cahaya merah di sore hari yang menandakan akan bergantinya siang ke malam. Itu namanya apa, Pak? Asy-syafaq. Nah, makanya itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah dengan asy-syafaq. Ya, jadi sisa-sisa dari sinar matahari sebelum dia tenggelam, itu namanya asy-syafaq. Yang mana itu permulaan malam, ya, mulai masuk malam. Wal-laili wa ma wasaq. Dan Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-17 bersumpah dengan al-lail. Al-lail malam hari. Wa ma wasaq, dan bersumpah dengan
hewan-hewan yang ada di malam hari. Ya, maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah hewan-hewan yang keluarnya pada malam hari. Ya, kalau siang hari nggak kelihatan, kalau malam pada keluar. Contohnya ular, ya, siang nggak kelihatan di rumahnya, di lengnya. Kalau malam keluar cari mangsa. Mangsanya siapa, Pak? Cari tikus. Tikus kalau malam keluar nyari makanan. Kalau siang nggak pernah kita temui tikus, kecuali tikus kesasar. Ya, siang hari nggak ada tikus, jarang sekali ada tikus. Kemudian hewan apa lagi yang malam hari keluar, Pak? Kelelawar. Nah, dan semua hewan-hewan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui yang keluarnya malam hari. Banyak lagi jenis-jenis hewan yang keluar malam hari. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan malam dan semua hewan-hewan yang keluar di malam hari, dan selain hewan juga. Ya, bukan ada makhluk yang lain yang keluarnya malam hari. Wal qamari idza tasaq. Dan juga yang ketiga Allah bersumpah lagi. Ya, Allah bersumpah dengan al-qamar. Apa itu al-qamar? Bulan. Ya. Al-qamar itu bulan. Kalau bulan di awal, permulaan bulan namanya hilal. Ya, makanya ada istilah apa? Ru'yatul hilal. Ya, jadi permulaan bulan itu namanya hilal. Tidak bisa disebutkan qamar. Ya. Kemudian kalau bulannya di tengah, pas padang bulan, itu namanya apa, Pak, istilahnya? Al-Badr. Ya, Al-Badr itu tanggal 15 Hijriah setiap bulannya. Itu namanya purnama, atau namanya apa? Padang bulan. Pas tanggal 15 Hijriah setiap bulannya. Itu namanya Al-Badr. Ya, dia ada nama-nama bulan. Dan Allah bersumpah wal qamari, ya, demi bulan, idza ittasaq, ya, demi bulan idza ittasaq. Allah bersumpah dengan bulan tatkala dia ittasaq. Apa itu ittasaq? Ittasaq artinya imtala'a nuran biibdarihi, yaitu tatkala bulan tersebut rembulannya padang jinglang, ya, tatkala banyak cahayanya, ya, banyak cahayanya, yaitu tanggal 15, 13, 14, 15, ya, puncaknya di 15. Wadzalika ahsanu ma yakunu wa aktsaru manafi'. Jadi kenapa Allah bersumpah dengan bulan tatkala bulan tersebut sedang dalam kondisi banyak cahayanya, atau kalau kita sebut istilahnya padang jinglang, ya, bulannya itu padang rembulan. Ya. Karena saat kondisi seperti itulah bulan itu terlihat sangat indah. Gimana, indah, kecuali kalau ketutup mendung, nggak kelihatan. Tapi ketika tidak tertutup mendung, ya, terang benderang, subhanallah, kita melihatnya sangat indah sekali. Dan
Yang kedua, tatkala kondisi seperti itu banyak manfaatnya. Ya Allah Ta'ala alam manfaatnya apa Pak ya? Kita tidak tahu, tapi tentunya pasti ada manfaatnya yang dirasakan oleh ya alam semesta. Kita mungkin kurang paham. Mungkin ada pengobatan ketika ya bulan lagi terang-terangnya mungkin, tapi nggak tahu. Yang jelas ketika kondisi seperti itu bulan terlihat sangat indah dan paling banyak manfaatnya. Wal muqassam alaihi qawluhu. Ya. Kemudian kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 sumpah yang sudah kita bacakan tadi. Allah bersumpah dengan 3 sumpah tadi. Yang pertama tadi dengan asy-syafaq. Yang kedua dengan al-lail. Dan yang ketiga dengan al-qamar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersumpah, atau kenapa orang itu bersumpah? Misal ya, saya dimintai keterangan atau mungkin saya dituduh bahwa saya mengambil hak orang lain misalnya, kemudian saya tidak melakukan hal tersebut. Nah, orang nggak percaya loh, nggak bisa kamu telah mengambil hak orang lain. Nah, saya juga nggak mengambil hak orang lain. Maka untuk memperkuat pernyataan saya bersumpah demi Allah saya tidak mengambil hak orang lain. Jadi sumpah itu fungsinya untuk apa Pak? Kenapa orang itu harus bersumpah? Untuk memperkuat hukum, ya, untuk memperkuat hukum, menegaskan sebuah hukum. Nah, jadi ketika pejabat-pejabat itu dilantik dan disumpah, artinya apa? Kerjanya kudu tenanan. Karena sudah disumpah dengan sesuatu yang mulia, yang agung. Ya. Maka ketika orang bersumpah itu berarti dia sedang menguatkan sebuah hukum, mempertegas sebuah hukum dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Misalnya demi Allah, berarti dia mengagungkan Allah. Saya tidak mencuri. Nah, itu artinya sumpah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah sampai 3 kali dengan menyebutkan ya makhluk-makhluk Allah dan tanda-tanda kebesaran Allah, ini membuktikan tentang apa Pak? Kita tenanan apa ora ini? Nek Allah sampai bersumpah 3 kali, ya kira-kira perkara ini tenanan apa boten iki? Tenanan iki, boten main-main. Nah, ketika Allah bersumpah 3 kali, bersumpah sekali saja sudah menegaskan bahwa Allah benar-benar. Ya. Tanpa bersumpah pun kita akan percaya, karena itu firman-Nya Allah. Tapi Allah tegaskan di sini dengan sumpah, dan tegaskan lagi 3 kali sumpahnya. Ini menunjukkan perkaranya benar-benar. Apa itu Pak perkaranya? Ya, nah ini penting. Ini yang harus kita perhatikan. Apa Pak sebenarnya yang pengen Allah kuatkan ini? Keterangannya ini. Sehingga ketika kita membaca ayat ini 3 kali sumpah Allah, seharusnya kita itu sudah sadar bahwa kenapa Allah kok bersumpah sampai 3 kali.
ada perkara apa yang sangat penting sehingga Allah sampai bersumpah tiga kali? Ya, yaitu ayat berikutnya. Allah Ta'ala berfirman, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah karena ini, karena urusan ini. Ya. Urusannya siapa ini, Pak? Urusannya manusia. Urusannya sinten? Manusia. Apa itu? La tarkabunna, sungguh kalian wahai manusia akan melalui tabaqan am tabaq, yaitu artinya adalah fase-fase yang silih berganti, yang berbeda-beda, keadaan-keadaan yang berbeda-beda. Kalian akan mengalami fase-fase perkembangan, dari mulai air mani, kemudian di dalam rahim menjadi sebuah gumpalan darah, kemudian berkembang ke fase berikutnya sebagai segumpal daging, kemudian ke fase berikutnya menjadi janin, dan terus melalui perkembangan-perkembangan, kemudian lahir di muka bumi ini bayi, nggak pakai baju, nggak bisa apa-apa, bahkan melek belum bisa, bisanya hanya nangis. Kemudian berkembang lagi, Allah pelihara menjadi anak kecil, kemudian berkembang lagi dewasa, menikah, menjadi bapak-bapak, menjadi om-om, menjadi pakde-pakde, menjadi mbah-mbah. Dan itu fase-fase yang akan dilalui oleh manusia. Ini fase ini yang menjadi alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan 3 kali sumpah. Kemudian yang perlu kita perhatikan, ada apa sebenarnya dalam perjalanan fase kehidupan manusia ini? Kalau kita hanya membaca sekilas, itu seakan-akan sesuatu yang biasa, yang kita sendiri melihatnya. Jadi ada bayi, kemudian jadi bisa tengkurap, bisa merangkang, terus bisa rambatan, bisa jalan, bisa jadi kemudian masuk TK, masuk SD. Itu biasa kalau kita tidak perhatikan secara mendalam atau tidak mentadaburi maknanya. Maka saya mengajak Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat ini untuk merenungi makna ayat ini, mentadaburi dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia ini. Jadi kehidupan fase manusia dari mulai air mani sampai dia mengalami proses-proses sampai lahir, kemudian kecil, kemudian dewasa, dan seterusnya, itu dalatun ala annallaha wahdahu huwal ma'bud. Sebenarnya apa sih rahasianya ini, Pak? Kita sering melihat anak kita sendiri, kemudian anaknya anak kita, mungkin kita melihat proses perkembangannya, atau tetangga kita. Tapi makna yang sebenarnya itu apa? Hakikatnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Ar-Rabbu Al-Ma'budu wahdahu, yaitu Allah lah
yang seharusnya kita sembah. Tidak ada yang lainnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan proses manusia itu sendiri. Tidak ada yang lainnya. Tidak ada makhluk pun yang bisa memproses dari mulai awal manusia sampai tumbuh dewasa. Tidak ada seseorang makhluk pun, satu makhluk pun tidak ada yang bisa memproses itu semuanya. Siapa yang bisa, Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan kepada kita sebuah pelajaran penting, bahwa Allah sajalah yang harus kita sembah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala al-mudabbiru li'ibadihi bihikmatihi wa rahmatihi. Allah yang mengatur, menciptakan hamba-hambanya dari yang tiada sehingga menjadi ada dan akhirnya tiada lagi. Kita bisa bayangkan, Pak, dari mana proses perkembangan anak kecil itu. Padahal dia hanya meminum sebuah air susu ibunya. Dagingnya tambah gede, ya enggak, Pak? Tambah lemu, ginu-ginu. Ya, tulangnya semakin kuat, panjangnya semakin panjang. Siapa yang bisa melakukan itu semuanya? Tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengembangkan itu semuanya. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang melakukan itu semuanya. Bahkan kita sendiri nggak tahu dengan diri kita ini. Allah ciptakan satu bola mata sebegitu detailnya, sebegitu rapinya. Kalau kita buka ini saraf-sarafnya, subhanallah. Itu menunjukkan Allah yang menciptakan, bukan ciptaan manusia. Begitu rapi, begitu indah. Ada yang ganteng, ada yang cantik. Ini menunjukkan bahwa tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih kasih sayang, lebih menyayangi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annal 'abda faqirun 'ajizun. Dan kenyataan yang kedua, fakta yang kedua, kalau kita mentadaburi fase perkembangan manusia dari yang tidak ada sampai menjadi ada, kemudian kembali tidak ada, kita menemukan satu fakta bahwa manusia hanyalah hamba yang lemah dan fakir. Kita lahir ke dunia ini bawa apa, Pak? Ada yang lahir ke dunia langsung berpakaian? Tidak ada. Lahir ke dunia langsung berkalung emas? Tidak ada. Semuanya lahir ke dunia dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Ya. Tidak membawa apa-apa kita. Sandal nggak punya. Bahkan kita makan aja butuh kepada ibu kita. Nggak bisa kita lahir langsung mandiri, makan sendiri, nggak bisa. Butuh kepada ibu kita, disusui kita. Nggak bisa apa-apa. Kita buang air, siapa yang nyebokin, Pak? Orang tua kita, subhanallah. Ya. Kita lapar nangis, datang ibu kita lagi tidur, misalnya dibangunin dengan suara nangis kita. Ya, kemudian dimimiin susu, diem kita. Nah, ini membuktikan bahwa kita ini
hamba yang lemah dan hamba yang fakir. Lantas apa yang mau kita sombongkan? Kita datang ke dunia tanpa membawa apa-apa, kemudian kita akan kembali tidak ada dan tidak membawa apa-apa. Sebanyak apapun harta yang dimiliki seorang, ketika dia mati, apa yang dibawa? Tidak ada satu dunia pun yang dia bawa ke kuburnya. Bahkan keluarganya yang dia cintai meninggalkan dirinya. Anak-anaknya yang dia sayangi rebutan bondoni. Ya, itu hakikat dari kehidupan manusia. Tahta tadbiril azizir rahim, dan kita ini berada di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Al-Aziz, yang maha perkasa, Ar-Rahim, yang maha kasih sayang. Ya. Rizki Allah yang menurunkan, bukan karena kita ini hebat, bukan karena ini kita nih pandai berbisnis dan lain sebagainya, tidak. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hada fakatsirun minan nas la yu'minun. Nah, ini pentingnya kita apa, Pak? Tadabbur, merenungi makna-makna kehidupan, makna-makna ayat-ayat Al-Quran, sehingga ada satu hikmah, satu faedah yang kita temukan, yang mana itu bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada hari akhir, dan menjadikan kita semangat untuk beramal soleh. Karena itulah yang akan kita bawa. Padahal kehidupan manusia ini sudah banyak kita saksikan, Pak. Dari yang mulai lahir kemudian jadi dewasa, ya, yang dulu masih kecil-kecil main sepak bola di jalan, lari-larian di masjid, sekarang udah punya anak. Ya. Masya Allah. Kalau kita hanya melihat seperti itu, tidak ada hikmah yang kita petik. Tapi apa sebenarnya hikmah ini? Nah, padahal orang banyak melihat sesuatu itu, fenomena-fenomena yang dia lihat setiap hari, tapi karena dia tidak mau mentadaburi, tidak mau merenungi ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah, maka banyak dari manusia yang tidak beriman. Jadi ya sudah, fenomena seperti itu dianggap biasa saja. Sesuatu yang sering dia lihat, ada yang lahir, ada yang mati, ada yang lahir kemudian dewasa menikah punya anak, ada yang lahir baru kecil meninggal, dianggap sesuatu yang biasa, tidak mengambil hikmahnya, tidak mengambil pelajaran, ibrah. Karena jauhnya kita dari mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun, dan orang-orang yang tidak mau beriman itu tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an la yasjudun, mereka tidak mau sujud, enggan sujud. Sujud yang artinya mendengar ayat Allah, dia mengagungkannya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau tunduk dengan Al-Quran. Al-Quran jarang dibaca, jarang disentuh. Ini sudah mau mendekati Ramadan nih, Pak. Ayo, Pak, kita mulai baca lagi nih. Ya, setiap hari minimal 1 halaman. Buka lagi Al-Qurannya. Ya, ayo kita
berteman dengan Al-Quran. Kita buka Al-Quran setiap hari, baca Al-Quran setiap hari, ya, sehingga hati kita akan lembut, hati kita akan sangat sensitif dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat suatu kejadian, dia kaitkan dengan ayat Al-Quran, dengan tanda-tanda kebesaran Allah, sehingga menambahkan keimanan dalam hatinya. Nah, wala yanqaduna liawamirihi wa nawahi, dan orang-orang kafir tidak tunduk dengan Al-Quran dan juga tidak melaksanakan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larang-larangannya. Orang-orang yang tidak beriman. Nah, balil ladzina kafaru yukadzibun, dan orang-orang yang kafir itu berdusta, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu yu'anidunal haqqa ba'da ma tabayyan, yaitu mereka membangkang dari kebenaran setelah jelas kepada mereka sebuah kebenaran. Fala yastaghribu 'adama imkanihim wa 'adama inqiyadihim, fala yastaghribu 'adama imanihim wa 'adamu inqiyadihim lil Qur'an. Maka kalau mereka sifatnya seperti itu, tidak mau beriman, tidak mau tunduk dengan Al-Quran, tidak mau mengerjakan perintah-perintah Al-Quran dan menjauhi larangan Al-Quran, maka la yastaghrib, tidak heran kalau mereka itu tidak mau beriman, tidak mau mengamalkan Al-Quran. Fa innal mukadziba bil haqqi inada, karena orang-orang yang mendustakan kebenaran berarti dia membangkang. Berbeda Pak, kondisi ketika dia tidak tahu kebenaran, ya, tidak tahu kebenaran, dia tidak akan membangkang. Ketika disampaikan kepada dia sebuah kebenaran, dia akan terima. Tapi berbeda kalau ada orang yang tahu kebenaran, justru menyelisihi kebenaran tersebut, nah, dan mendustakan kebenaran tersebut. Nah, ini disebut dengan pembangkang, inadan. Ya. Wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka niatkan dalam hati mereka. Jadi Allah tahu niat-niat kita. Ya. Sebelum kita beramal, Allah sudah tahu niat kita. Untuk apa kita mengerjakan amalan tersebut, Allah tahu niat kita. Makanya dalam Islam ini Pak, ya, seorang yang berniat, hanya berniat dalam hati untuk mengerjakan kebaikan, tapi tidak bisa karena ada sesuatu yang menghalangi untuk mengerjakan hal kebaikan tersebut, dia sudah mendapatkan pahala. Ya. Jadi niat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tahu. Ya, Allah tahu itu. Fallahu ya'lamu sirrahum wa jahrahum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui rahasia-rahasia mereka ataupun bukan rahasia mereka. Wa sayujazihim bi'amalihim, dan Allah akan membalas amalan-amalan mereka. Walihada qal, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira. Tapi kabar gembiranya tidak gembira ini Pak. Kabar gembiranya apa? Adzabin alim, azab yang sangat pedih. Gimana ini Pak? Kabar gembira tapi kok azab yang sangat pedih? Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tidak beriman, yang tidak mau tunduk dengan Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, bahkan mendustakan Al-Quran. Berilah kepada mereka kabar gembira, yaitu berupa adab yang pedih. Dan ini
kalimat seperti ini banyak dalam Al-Quran, Pak. Allah itu memberikan kabar gembira dengan adab yang pedih. Ini menunjukkan akan penghinaan. Menunjukkan akan penghinaan kepada orang-orang tersebut. Biasanya kabar gembira itu kan kita bahagia kan, Pak? Alhamdulillah dapat door prize, rice cooker misalnya. Senang kita. Kipas angin, Masya Allah, door prize-nya Masya Allah, menyenangkan hati. Ya. Tapi dapat door prize di penjara gitu misalnya. Nah, ini adalah uslub, bentuk-bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa summiyatil bisyaratu bisyaratan li'annaha tu'athiru fil bisyrati sururan aw ghumman. Nah, yang namanya kabar gembira itu, Pak, ketika orang mendapatkan kabar gembira, dalam bahasa Arab kabar gembira itu namanya bisyarah. Ya, bisyarah itu kabar gembira. Nah, dinamakan kabar gembira dengan bisyarah karena dia bisa mempengaruhi basyrah, yaitu raut muka atau kulit kita, ya, berdampak pada diri kita. Yang terlihat adalah raut muka atau kulit kita, basyrah. Ya, orang yang diberikan kabar gembira, ya, efeknya akan merubah wajah kita berseri-seri, bahagia, senang, dan lain sebagainya. Nah, tatkala dia senang kayak gitu, apa kabar gembiranya? Bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Wah, langsung berubah cemberut. Ya, itu lebih mengena kepada mereka. Nggak mau pastinya diberi kabar gembira, Pak, azab yang pedih. Fahadi halu aktsarin nas. Kata beliau rahimahullah ta'ala, maka ini adalah kondisi kebanyakan manusia, yaitu apa? Mendustakan Al-Quran, tidak beriman dengan Al-Quran. At-takdzibu bil Quran wa adamul iman. Kondisi kebanyakan manusia at-takdzibu bil Quran, berdusta dengan atau mendustakan Al-Quran. Wa adamil iman, dan tidak mau beriman kepada Allah. Makanya jangan sedih, Pak, kalau kita melihat ternyata banyak dari manusia yang tidak beriman kepada Allah dan mendustakan Al-Quran. Karena Allah sendiri yang menjelaskan bahwa ini kondisi kebanyakan manusia. Justru ketika kita mengetahui kondisi-kondisi seperti ini dan kita berada di atas keimanan, kita bersyukur kepada Allah. Kita keluar dari kebanyakan manusia dan mendapatkan nikmat yang begitu besar, yaitu kenikmatan iman. Wa minan nasi fariqun hadahumullah. Tapi ada sebagian manusia yang mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, fa amanu billah. Mereka beriman kepada Allah, wa qabilu ma ja'atuhum bihir rusul, dan mereka menerima apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa amanu wa amilus shalihat. Maka mereka beriman dan beramal saleh. Fa haula'i lahum ajrun ghairu mamnun. Maka illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Maka orang yang beriman kepada Allah, beriman dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka beramal saleh, maka kata Allah Subhanahu wa taala, lahum ajrun ghairu mamnun. Maka balasan bagi mereka adalah pahala yang tidak pernah terputus sampai dibawa ke akhirat.
bal huwa ajrun daimun mimma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Dan pahala tersebut adalah berupa, ini baru door prize ini benar-benar door prize ini, Pak. Apa itu pahalanya? Pahalanya dirahasiakan oleh Allah, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terbesit dalam pikiran manusia, dan tidak pernah didengar oleh manusia. Apa itu? Surga. Bentuknya gimana? Wallahu a'lam. Allah simpan. Tidak pernah dilihat oleh manusia, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terpikirkan dalam benak manusia. Itu apa? Surga. Nah, jadi membuat kita semakin penasaran kan, Pak? Memotivasi kita, wah surga itu gimana nih? Nggak pernah kita lihat. Ojo-ojo yang lain, wah jangan, pasti bagus. Nah, itu memotivasi kita untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Sekian yang mungkin bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini, dan kita telah selesai dari surat Al-Insyiqaq, ya. Dan insyaallah kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya pada surat Al-Mutaffifin. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang benar-benar beriman kepadanya dan beramal saleh serta mendapatkan pahala surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam pikiran manusia. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.